Oke, yuk kita langsung aja nih bedah materinya. Kali ini kita lihat bab 12 dari buku Great Communication Secrets. Fokusnya itu soal gimana sih pemimpin bisa pakai cerita buat komunikasi. Ada beberapa contoh di buku ini, tapi kita mau dalami satu yang wah menonjol banget, Oprah Winfrey. Gimana kisah hidupnya itu jadi alat komunikasi kepemimpinan dia. Jadi misi kita sekarang ya buat ngebongkar gimana caranya cerita pribadi Oprah ini yang dijelasin di bab ini jadi semacam strategi komunikasi kepemimpinan yang kuat banget. Kita lihat gimana konteks hidupnya, karakternya, itu semua ngebentuk cerita yang dampaknya gede gitu ke audiensnya. Mungkin ke Anda juga. Iya, yang menarik di sini, dan ini ditekankan banget di bukunya, cerita itu bukan cuma ya sekedar hiburan atau tambahan aja, tapi benar-benar alat strategis, penting banget dalam memimpin. Buku ini memang nyebutin nama lain juga sih, kayak Rosabeth Moskanter, Colin Powell, ada Harvey Penick, bahkan Bunda Teresa. Mereka semua jago cerita. Tapi fokus ke Oprah ini, wah, kayaknya ngasih kita lensa yang jelas banget buat lihat gimana cerita bisa bangun hubungan, bisa ngasih inspirasi, bikin pesan tuh nempel gitu. Nah, ini nih, kita masuk ke intinya soal Oprah. Buku ini kan spesifik banget nunjuk dia sebagai contoh pemimpin yang pakai apa ya namanya, pesan inspirasional lewat cerita hidupnya. Pesan inspirasional ini tuh menurut buku ini kira-kira komunikasi yang tujuannya bikin orang punya harapan, nunjukin possibility gitu, lewat cerita pribadi yang kuat. Gimana buku ini ngegambarinnya lewat perjalanan Oprah? Penulisnya runut banget ngejelasin perjalanannya. Mulai dari latar belakang yang miskin banget di Mississippi, terus pengalaman pahitnya waktu dipecat jadi pembawa berita TV pas masih muda. Katanya sih terlalu emosional gitu. Oh iya, saya baru tahu itu. Iya, diceritain di sini. Sampai akhirnya dia sukses luar biasa sama talk show-nya sendiri. Terus bangun kerajaan medianya Harpo Inc. gitu. Yang menarik juga, buku ini nggak cuma ngomongin suksesnya. Sisi personal yang kompleks juga dibahas, kayak nominasi Oscar-nya. Tapi juga soal gagalnya film Beloved yang dia produsir. Rugi gitu katanya. Sampai perjuangannya soal berat badan yang naik turun. Itu dia buka-bukaan banget ke publik. Nah, soal keterbukaan itu, kayaknya buku ini ngelihatnya sebagai kunci ya, bukan cuma detail biografi aja. Gimana analisis di buku ini nyambungin keterbukaan Oprah misalnya soal pelecehan masa kecil, atau isu berat badannya, ke kemampuannya bangun koneksi dan memimpin. Betul banget. Analisis di buku ini ngelihatnya itu bukan kayak curhat biasa. Tapi strategi komunikasi yang disadari banget. Tujuannya ya itu tadi, buat nunjukin kesamaan. Kayak mau bilang, kita ini sebenarnya lebih banyak miripnya daripada bedanya, gitu. Antara dia yang superstar sama audiensnya. Nah, ini jadi fondasi buat bangun empati sama kepercayaan yang, wah kuat banget. Masuk akal. Terus, dia juga pakai platformnya buat isu sosial. Strategis banget. Contohnya advokasi buat Undang-Undang Perlindungan Anak Nasional. Itu saking kuat pengaruhnya, RUU-nya sampai dijuluki Oprah's Law loh. Wow. Pengaruh di bidang lain juga jelas banget. Kayak Oprah's Book Club itu, wah bisa ngubah nasib buku jadi bestseller. Kejual ratusan ribu bahkan jutaan. Itu kan nunjukin pengaruhnya nyata banget. Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Analisis ini nunjukin betapa kuatnya cerita pribadi jadi aset kepemimpinan. Oprah di sini digambarin bukan cuma figur media, tapi pemimpin bisnis yang cerdas, strategis. Di buku ini disebutin gimana dia sadar banget buat tetap pegang kontrol penuh perusahaannya. Urusan operasional bisnisnya didelegasiin ke orang kepercayaan, tapi dia selalu pastiin citra publiknya itu otentik, nyambung sama cerita pribadinya. Iya, dan filosofi hidupnya yang sering dia omongin, kayak yang dikutip di buku ini ya. Jadi pencari kebenaran. Terus keyakinannya kalau kekuatan sejati itu daya tahan seiring waktu. Sama fokusnya ke kesamaan pengalaman manusia. Nilai-nilai ini tuh nggak cuma diomongin, tapi dihidupin. Dikomunikasikan terus lewat cerita hidupnya, lewat acaranya. Dia itu lewat ceritanya jadi semacam simbol harapan. Kalau latar belakang sulit tuh nggak nutup kemungkinan buat sukses luar biasa. Jadi kalau kita coba tarik kesimpulan ya, penggunaan cerita oleh Oprah ini, kayak yang dianalisis di bab 12 ini, itu studi kasus bagus banget. Tentang gimana cerita pribadi yang otentik tapi juga strategis bisa jadi alat kepemimpinan yang efektif banget. Kekuatannya ya di situ, bisa bikin koneksi emosional yang dalam, numbuhin kepercayaan yang tinggi, dan ujung-ujungnya
nginspirasi orang buat bertindak atau berubah. Analisis soal Oprah tadi, cerita apa sih dari perjalanan hidup Anda atau mungkin pengalaman kerja Anda yang punya potensi serupa? Cerita mana yang bisa Anda bagiin secara otentik buat bangun hubungan lebih kuat sama orang sekitar? Sekaligus nunjukin nilai-nilai penting yang Anda pegang sebagai pemimpin atau mungkin calon pemimpin. Ya, sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut deh.